Kota Dongfang, disinilah keluarga Dongfang tinggal. Kota Dongfang sangat mirip kota surga, dan posisi keluarga Dongfang seperti keluarga Xia di kota surga. Setiap kilometer di sekitar kota Dongfang adalah milik keluarga Dongfang. Dalam keluarga Dongfang, sepenuhnya dapat dimaafkan jika Anda tidak tahu nama Tuan Dongfang. Anda juga akan dimaafkan jika Anda tidak mengetahui identitas tuan muda keluarga Dongfang. Tapi ada satu nama yang harus diketahui semua orang, mantan jenius nomor satu keluarga Dongfang yang pernah mengejutkan seluruh daratan, wanita yang sangat dicari oleh 3 otoritas besar, Dongfang Yu. Dikatakan bahwa Dongfang Yu dari keluarga Dongfang, tidak hanya memiliki wajah yang dapat menyebabkan kehancuran kota, dia juga sangat berbakat. Sayangnya surga iri dengan kecantikannya, karena tak lama setelah hilangnya Dongfang Yu, tersiar kabar bahwa dia telah menemui ajalnya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh tuan keluarga Dongfang, ketika dia berbicara kepada orang banyak dengan berita itu, yang mereka tahu hanyalah, bahwa setelah pertemuan itu, tuan keluarga Dongfang tiba-tiba bertemperamen tinggi. Namun sejak awal kejadian, keluarga Dongfang tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu siapa pelakunya di balik kematian Dongfang Yu. Pada saat ini, di luar keamanan gerbang kota yang ketat, kejutan jubah hijau berhenti. Seorang gadis muda membelai dagunya dan mengangkat kepalanya, untuk melihat gerbang besar dengan alis yang sedikit terangkat. Apa yang terjadi dengan keluarga Dongfang? Mengapa penjaga memeriksa pengunjung begitu ketat? Apapun itu, aku akan membicarakan ini ketika aku bertemu dengan pamanku, Xiao Ye. Ayo pergi. Dia kemudian berjalan lurus menuju gerbang kota. Kalian berdua, tolong tunjukkan token identitas kalian. Saat Guru Oyun melangkah di depan gerbang kota, suara seorang penjaga kota terdengar dengan suara yang lambat, dingin, dan mekanis. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya ke arah Guru Oyun, sedikit kejutan melintas di matanya. Nona, apakah kamu Nona Gu? Guru Oyun menjadi kosong sebentar, sebelum menganggukkan kepalanya. Itu benar, aku Guru Oyun. Nona Gu, kamu akhirnya tiba. Penjaga kota menyeka keringat di dahinya saat senyum muncul di ekspresi dinginnya. Aku dibawa perintah Tuan Muda untuk menunggu kedatanganmu di tempatnya, Nona Gu. Melihat kamu sudah tiba, maka aku akan membawamu menemui Tuan Muda. Sebelum ini, Tuan Muda telah menunjukkan potret Guru Oyun kepada mereka. Begitu dia tiba, mereka tidak perlu mencarinya dan dia akan segera diizinkan masuk ke kota Dongfang. Inilah alasan mengapa penjaga kota dapat mengidentifikasinya hanya dengan satu pandangan. Saat penjaga kota hendak mengawal Guru Oyun untuk menemui Dongfang Saus, suara tapak kuda menginterupsi mereka, diikuti oleh seseorang yang memanggil kuda untuk berhenti. Kelompok itu melihat seorang jenderal wanita, mengenakan baju besi, dengan erat menarik kendali. Dia mengenakan baju besi merah cerah, dan tampak sangat megah dengan alis miring ke atas. Dia mengerutkan kening, saat dia menyapu pandangannya yang mengesankan ke arah penjaga kota yang baru saja akan berbalik dan pergi. Dia berbicara dengan tajam. Zhang Li,
Kamu belum menyelidiki identitas mereka atau melakukan penggeledahan terhadap mereka. Penjaga kota yang dia panggil sebagai Zhang Li menatap kosong sebentar, sebelum menjawab dengan pragmatis. Melaporkan kepada Jenderal Dongfang, wanita ini adalah seseorang yang Tuan Muda ingin temui. Inilah mengapa bawahan ini akan begitu berani untuk mengizinkan mereka masuk ke kota Dongfang tanpa penggeledahan. Zhang Li, kamu terlalu berani. Dengan kondisi di sekitar keluarga Dongfang saat ini, kamu benar-benar mengizinkan masuk dengan sembarangan. Dan atas nama Tuan Muda, aku Jenderal Kota Dongfang, karena Tuan Muda telah mengeluarkan perintah seperti itu, mengapa aku tidak mendengarnya? Selain itu, dalam keadaan suram keluarga Dongfang, bahkan Tuan Muda tidak dapat menggunakan suap atau penipuan. Prajurit, geledah mereka. Dongfang Yan melambaikan tangannya yang glamor, dan memerintahkan dengan kekerasan seperti guntur dan kecepatan seperti angin. Matanya yang tajam berkilat saat mereka melihat ke arah Guru Oyun dan Qian Beiye di gerbang, dengan tatapan investigasi. Ya Jenderal. Begitu dia memberi perintah, dua prajurit wanita turun dari kuda mereka, dan mendekati keduanya. Saat dia melihat kedua wanita itu berjalan ke arahnya, Qian Beiye tidak bisa tidak membayangkan skenario dirinya disentuh oleh kedua wanita itu. Dia merasakan rasa jijik dan angin kencang naik dari sekelilingnya. Rambutnya yang keperakan menari-nari tertiup angin, dan wajahnya yang tak tertandingi tampak tertutup oleh awan gelap. Pergilah! Dia berteriak dengan dingin. Sebelum para prajurit wanita bahkan bisa mencapai Qian Beiye, kekuatan tak berbentuk menghantam dada mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebelum mereka dilemparkan dengan keras ke kerumunan. Beraninya kamu! Wajah Dongfang Yan sekarang dipenuhi amarah saat dia mengeluarkan cambuknya. Cambuknya sangat tajam dan melengkung seperti naga menuju leher Qian Beiye. Semua orang membayangkan bahwa jika cambuk itu mendarat di kepalanya, pria berambut perak berbaju merah itu akan jatuh ke tanah. Tapi, tepat saat cambuk itu sampai di depan wajah Qian Beiye, nyala api muncul di cambuk itu, memicu putaran rami dan perlahan-lahan mulai membuntuti ke atas. Di bawah panasnya api, mata Dongfang Yan dipenuhi dengan kepanikan saat dia buru-buru melemparkan cambuk ke tanah. Dia menatap Qian Beiye dengan wajah pucat. Kamu! Pria ini terlalu kuat, pikirnya. Aku tidak percaya bahwa pria yang begitu kuat akan datang ke sini tanpa alasan tertentu. Untuk melindungi keluarga Dongfang, aku tidak akan membiarkan mereka lewat. Mata Qian Beiye perlahan berbalik ke arah Dongfang Yan, cahaya merah mengalir ke mata pria itu seolah-olah api neraka menyala di matanya, menyebabkan Dongfang Yan gemetar. Dia menggigit bibirnya yang berangsur-angsur berubah menjadi ungu, dan menatap ketakutan pada pria yang tak tertandingi di hadapannya. Aku belum pernah melihat orang dengan mata haus darah seperti itu. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh agar matanya terlihat seperti itu, pikirnya. Zhang Li, apakah ini orang-orang yang Tuan Muda ingin temui? Dongfang Yan menggigit bibir bawahnya sebelum dia meraung marah sambil menunjuk Zhang Li. Keduanya jelas memiliki niat buruk terhadap kota Dongfang kita, namun kamu berani menggunakan nama Tuan Muda dan mengizinkannya masuk, kamu jelas pengkhianat. Tunggu sampai aku melaporkan ini pada Tuan, lalu aku akan berurusan denganmu, dasar bajingan. Zhang Li tersenyum pahit ketika dia berpikir,
wanita ini adalah tuan dari Balai 100 Ramuan. Bagaimana mungkin orang-orang di sebelahnya tidak kehilangan kesabaran pada prospek digeledah. Tapi Zhang Li tahu bahwa bahkan jika dia memberitahunya siapa dia, Jenderal Dongfang yang biasanya arogan tidak akan mempercayainya. Jenderal, mereka benar-benar tamu Tuan Muda. Akan sulit jika Tuan Muda menjadi cemas karena menunggu. Zhang Li menjawab dengan mengancam. Dongfang Yan mengejek dengan dingin dan menjawab dengan jijik. Keduanya adalah mata-mata dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Aku menyarankan kalian berdua untuk patuh membiarkan kami mengikat kalian. Ini adalah kota Dongfang. Jika kalian memilih untuk memihak pelaku kejahatan, jangan salahkan aku, Dongfang Yan, karena tidak sopan. Jadi bagaimana jika orang ini kuat? Dia mungkin hanya kaisar bela diri paling banyak, dia pikir. Tuan keluarga Dongfang adalah kaisar bela diri tingkat menengah, bagaimana mungkin mereka tidak takut padanya? Jika Dongfang Yan tahu bagaimana Qian Beiye mengurus kaisar bela diri dengan begitu mudah, apakah dia masih akan berpikir seperti itu? Oh, kepada siapa kamu akan bertindak tidak sopan? Sama seperti Dongfang Yan menatap angkuh pada keduanya, suara selembut batu giok bisa terdengar dari jauh. Mendengar ini, Guru Woyun merasakan kegembiraan dan berbalik untuk mencari sumber suara. Jubah bordir berkibar di bawah angin sepoi-sepoi, wajah pria itu seperti lukisan, lembut dan tenang. Cahaya hangat bersinar dari wajahnya yang tampan, dan matanya tersenyum kecil, pria ini secantik gambar. Jika ada ungkapan untuk menggambarkannya, itu adalah seorang bangsawan seperti permata yang berharga, tidak ada yang setara dengannya. Gadis kecil, kamu sudah sampai. Pria itu berhenti di langkahnya saat dia mencapai Guru Woyun. Keanggunan formal yang biasa memudar dari senyumnya, karena tampaknya telah mendapatkan lapisan perasaan yang tulus, bahkan suaranya sepertinya mengandung sedikit sanjungan. Kamu telah pergi begitu lama tanpa memberiku kabar apapun. Kamu pasti telah memberiku penantian yang baik. Melihatmu telah tiba, mari ikut aku ke kota. Baik. Guru Woyun tersenyum. Pria ini selalu membuatnya merasa sangat hangat di dalam, mungkin karena mereka memiliki hubungan darah. Namun saat melihat senyum lembut Guru Woyun, Qian Beiye mengerutkan kening, sedikit kecemburuan muncul di dalam hatinya. Tunggu sebentar. Melihat bahwa Guru Woyun akan pergi dengan Dongfang Saus, Dongfang Yan melambaikan cambuk di tangannya, dan mengendarai kudanya di depan kelompok, menghalangi jalan mereka. Matanya yang tajam menatap ke arah gadis muda berjubah hijau di belakang Dongfang Saus. Wajahnya menjadi tegas saat dia berkata, Tuan Muda, kamu tidak bisa membawanya. Senyum di wajah Dongfang Saus perlahan menghilang dan rasa dingin mulai memenuhi tatapannya. Suaranya tetap baik dan sopan, tetapi semua orang sekarang bisa mendengar sedikit kemarahan di dalamnya. Dongfang Yan, aku bisa menebak apa yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk menyibukkan diri denganmu. Aku akan mengirimmu untuk menyelesaikan masalah ini setelah aku mengirim Yuner ke rumah keluarga Dongfang. Dongfang Yan ini, hanya karena ayahnya adalah sesepuh keluarga, selalu mengabaikan hukum dan moralitas alam. Dia memandang rendah semua orang dan terlalu kuno, pikirnya. Jika bukan karena banyak kontribusi ayahnya kepada keluarga Dongfang, posisi jenderal tidak akan pernah diberikan kepadanya. Tuan Muda, identitas keduanya tidak jelas,
Aku curiga mereka adalah mata-mata. Izinkan aku untuk memeriksa identitas mereka sebelum mengizinkan mereka masuk ke kota. Tolong jangan membuat masalah untuk bawahan ini. Oh. Dongfang Saus mengangkat alis dan tersenyum, senyumnya sedingin es. Kamu berpikir bahwa teman-temanku memiliki identitas yang tidak diketahui. Bawahan ini hanya mengikuti aturan. Aku tidak akan menunjukkan pilih kasih. Dongfang Yan mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan kaku. Selama mereka dengan patuh mengizinkanku untuk menggeledah mereka, aku akan mengizinkan mereka memasuki kota Dongfang. Tuan muda, jika kamu memilih untuk menunjukkan pilih kasih dan menghindari hukum, bagaimana kamu bisa menjelaskan ini kepada orang-orang? Aku tuan muda dari keluarga Dongfang, aku masih bisa membuat satu keputusan kecil ini. Cahaya dingin melintas di mata Dongfang Saus, tampaknya ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dalam keluarga. Jika tidak, beberapa orang mungkin mulai berpikir bahwa keluarga Dongfang adalah milik mereka. Tuan muda, jika keduanya memasuki kota Dongfang dan terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab? Dongfang Yan tidak menyerah saat dia menatap Dongfang Saus tanpa ekspresi. Baik. Dongfang Saus meliriknya dengan acuh tak acuh, nadanya muram. Jika kedatangan mereka membawa bahaya bagi keluarga Dongfang, maka aku akan bertanggung jawab secara pribadi atas insiden itu. Dongfang Yan, apakah kamu puas sekarang? Dongfang Yan menatap kosong, dia tidak pernah berharap tuan muda bertanggung jawab atas segalanya. Jadi untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menjawab dan pada saat dia sadar kembali, Dongfang Saus dan yang lainnya telah memasuki kota dan segera menghilang di depan matanya. Di antara kerumunan yang ramai, Dongfang Saus dengan lembut melambaikan kipasnya, matanya yang tenang dan jernih tertuju pada gadis muda itu saat dia menghela nafas tanpa daya. Sejujurnya aku sangat ingin mengungkapkan identitasmu. Kamu memiliki darah keluarga Dongfang yang mengalir melalui pembuluh darahmu. Bagaimana mungkin seorang bawahan menggertakmu dengan cara ini? Tapi aku percaya bahwa kamu tidak mengenali dirimu sebagai bagian dari keluarga Dongfang, jadi aku kira kamu mungkin tidak ingin mengakui identitasmu saat ini. Guru Woyun berkedip dan tersenyum. Aku tidak mengakui keluarga Dongfang, tetapi aku mengakuimu paman. Gadis kecil. Dongfang Saus menghentikan langkahnya. Aku akan menunggu sampai hari ketika kamu bersedia untuk mengakui keluarga Dongfang. Ketika hari itu tiba, aku akan memberitahu dunia, bahwa kamu, Guru Woyun, adalah keponakanku. Dan bahwa kamu, adalah kebanggaan keluarga Dongfang. Mata Guru Woyun bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dulu keluarga Dongfang telah menolak untuk membantu orang tuanya, ini adalah rintangan yang hatinya menolak untuk atasi. Mungkin dia tidak akan pernah bisa mengakui keluarga Dongfang dalam kehidupan ini. Baiklah gadis kecil, aku tahu bahwa kamu memiliki banyak kesalahpahaman terhadap keluarga Dongfang. Tapi tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Sekarang kakek dari pihak ibumu ingin bertemu denganmu, aku akan membawamu padanya. Guru Woyun berhenti dalam diam sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut.
Baik. Di rumah keluarga Dongfang, itu mungkin tidak memiliki kemegahan dan perkembangan dunia sekuler, tetapi ia memiliki sejumlah besar pesona kuno. Kebun dipenuhi dengan segala macam tanaman obat yang membantu meningkatkan kekuatan seseorang, bahkan rumah itu dibangun dengan kayu dupa surgawi. Pada saat ini di ruang kerja keluarga Dongfang, suasananya serius dan menyedihkan. Seorang lelaki tua dengan rambut di pelipisnya duduk di depan mejanya, melemparkan tatapan tajam dan bermartabat pada gadis muda berbaju hijau di depannya. Ketika dia berbicara, paksaan samar menyebar ke udara. "Kamu Guru Oyun, Putri Yuer, cucuku." Merasakan paksaan, Guru Oyun tersenyum dingin, dan menjawab tanpa bergerak. "Aku memang Guru Oyun, Putri Dongfang Yu, namun aku bukan cucumu." Yuner. Mendengar ini, ekspresi Dongfang Saus segera berubah, dan dia buru-buru menatap Guru Oyun sebelum menatap cemas pada ekspresi tenggelam lelaki tua itu. Tuan Dongfang mengejek dengan dingin, dan menjawab dengan keras. "Gadis kecil, apakah ini caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Tidak peduli apa, aku masih kakekmu. Tidak ada yang bisa mengubah fakta itu." "Kakek." Guru Oyun tertawa meremehkan. "Kakekku bukanlah tipe orang yang akan melihat putrinya sendiri mati dan tidak melakukan apa-apa. Kakekku bukanlah pengecut kecil yang lemah, yang tidak mampu melindungi putrinya sendiri. Aku tidak menyalahkanmu atas ketidakmampuanmu untuk melindungi ibuku, tapi untuk tersenyum dan menanggung kenyataan bahwa ibuku dibunuh, dapatkah kamu bahkan dianggap seorang ayah?" Saat Guru Oyun mengucapkan kata-kata ini, dia bisa dengan jelas merasakan udara di ruang kerja menjadi lebih muram. Itu mencekik. Dongfang Saus mau tidak mau merasa cemas. Ayahnya memiliki temperamen yang buruk dan Yuner bukanlah tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Jika keduanya mulai berkelahi, dia mungkin tidak bisa menenangkan mereka, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada saat itu wajah Tuan Dongfang berubah menjadi warna yang jelek. Bahkan Guru Oyun meskipun dia akan melawannya, namun tidak ada yang tahu mengapa, tetapi dia tidak meledak dalam kemarahan, sebaliknya, dia menjawab dengan dingin. "Zr, bawa dia pergi, aku tidak ingin melihatnya untuk saat ini." "Ya ayah." Dongfang Saus menyeka keringat di alisnya, lalu mengantar Guru Oyun keluar dari ruang kerja. Hanya ketika dia merasakan angin dingin, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia tertawa pahit. "Yuner, apakah kamu mencoba menakut-nakuti pamanmu sampai mati? Ayahku memiliki temperamen yang mengerikan, tetapi dia benar-benar tidak memiliki hati yang buruk. Dia punya alasan untuk apa yang telah terjadi di masa lalu." "Paman, aku lelah." Guru Oyun menguap, seolah dia tidak ingin mendengar apapun yang Dongfang Saus coba katakan. Dongfang Saus mencoba untuk melanjutkan, tetapi setelah melihat pucat lelah Guru Oyun, dia menghela nafas. "Yuner, suatu hari nanti kamu akan mengerti dia, namun terlepas dari apa hubunganmu dengan keluarga Dongfang, kamu akan selalu menjadi keponakanku." Guru Oyun hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajahnya yang segar dan cantik sekarang memancarkan cahaya lembut.
Cahaya bulan menyinari semak-semak lembut pohon willow. Gadis muda itu mengenakan jubah hijau yang berkibar lembut di angin malam. Dia berdiri di depan jendela. Pikirannya tidak jelas. Kehadiran yang akrab muncul dari belakangnya, dan hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa lebih tenang. Xiao Ye, apakah kamu memiliki kerabat? Qianbei Ye mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia ingat bahwa Guru Woyun mungkin tidak dapat melihat tindakannya, dan berkata, "Entahlah, mungkin tidak. Xiao Ye, apakah kamu tahu bahwa aku adalah orang dengan kehidupan masa lalu?" Guru Woyun mengangkat kepalanya dan menatap cahaya bulan, seolah-olah dia melihat pembantaian di gunung yang tertutup salju itu lagi. "Dalam kehidupan masa laluku, aku memiliki kakek yang baik, ibu yang luar biasa, dan adik laki-laki yang manis. Tapi ayahku adalah bajingan paling rendah. Dia tidak hanya mengejar ibuku demi mendapatkan posisi tuan muda keluarga Xia, tetapi pada malam dia menerima ibuku. Dia mengizinkan kekasih masa kecilnya memasuki rumah. Jika bukan karena favoritisme kakekku terhadap ibuku, aku khawatir ibuku tidak akan bisa terus tinggal di rumah keluarga Xia." Qianbei Ye tidak menjawab. Dia menatap Guru Woyun dengan tenang. Dia tahu bahwa ini adalah rahasia yang tersembunyi di lubuk hatinya yang terdalam, namun sekarang dia bersedia untuk memberitahunya rahasia ini, seberapa besar kepercayaan ini. Namun semuanya berubah ketika kakekku meninggal. Keluarga Xia memiliki pusaka berharga, kuali Phoenix, dan hanya reinkarnasi dari Phoenix ungu yang dapat memperoleh kuali Phoenix. Sebelum dia meninggal, kakek memberikan kuali Phoenix kepadaku. Oleh karena itu, bajingan tanpa kemanusiaan itu menghancurkan seluruh keluarga kakek dari pihak ibuku, dan menculik ibuku untuk menggunakannya sebagai ancaman, sehingga aku akan memberinya kuali Phoenix. Untuk mencegah kuali Phoenix jatuh ke tangan mereka, ibuku memilih untuk mengambil nyawanya sendiri. Sekarang, memikirkan kenangan kehidupan masa lalunya, Guru Woyun masih merasakan hatinya sakit seolah-olah dicabik-cabik. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana seluruh keluarga kakek telah dimusnahkan, dan adegan pemakaman itu. Dia juga tidak bisa melupakan ketika dia menyaksikan ibu tercintanya disiksa oleh bajingan itu, dan akhirnya memilih untuk mengambil nyawanya sendiri. Guru Woyun dengan lembut menutup matanya, lalu perlahan membukanya lagi. "Setelah ibuku meninggal, aku memilih untuk menanggung penghinaan untuk menyelamatkan kulitku, dan meninggalkan kampung halamanku. Aku mempercayakan satu-satunya saudara laki-lakiku, yang merupakan satu-satunya orang yang aku tinggalkan saat itu, kepada kekasih masa kecilku." Setelah mendengar kalimat terakhir itu, Qianbei Ye merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Wajahnya yang sangat cantik terlihat sangat jelek, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura yang menakutkan. Jika orang itu ada di sini, Tuhan melarangnya mati tanpa mayat utuh. Guru Woyun jelas tidak memperhatikan keadaan pria di belakangnya, saat dia terus berbicara. "Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengkhianatiku. Demi kuali Phoenix itu, demi posisi tinggi, dia tidak ragu untuk menjilat dengan bajingan itu. Dia mencabik-cabik saudaraku saat dia masih hidup tepat di depanku. Xiao Ye, apakah kamu tahu bagaimana perasaanku? Bahkan jika aku telah mati, aku ingin menyeret mereka semua ke neraka bersamaku." Tiba-tiba, sebuah tangan besar, hangat, dan lembut terulur dari belakangnya, dan menariknya erat ke dalam pelukan.
Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah merasakan dada pria itu yang hangat dan lembut, temperamen Mariknya perlahan menjadi tenang kembali. Xiao Ye, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa menyeret mereka semua ke neraka bersamaku, kuali Phoenix telah mencegahku untuk meledak. Jadi aku bereinkarnasi, dan sejak saat itu, aku bersumpah bahwa aku akan menyerbu daratan puncak timur dan membalas dendam pada mereka. Xiao Yun. Qianbei Ye mengusap dagunya ke kepala Gu Ruoyun, suaranya mengandung kehangatan dan kepastian, seolah membuat janji terpisah dari banyak kehidupan. Jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu, baik itu surga atau neraka, aku akan bersamamu. Hari-hari di masa lalu ketika kamu lolos dari kematian pasti sangat sepi. Di masa depan, aku akan memastikan bahwa kamu tidak pernah merasa sendirian. Aku akan membunuh siapapun yang kamu benci, bahkan jika kamu membenci seluruh dunia, aku akan menghancurkan dunia untukmu. Jika aku membenci dunia, dia akan menghancurkan seluruh dunia. Dia bahkan tidak keberatan menjadi iblis. Setelah mendengar ini, Gu Ruoyun merasa tergerak. Dia perlahan menutup matanya dan menyandarkan seluruh tubuh, pikiran, dan jiwanya ke tubuh pria itu. Xiao Ye, tahukah kamu, setelah reinkarnasiku, aku belum pernah bertemu orang tuaku dalam hidupku saat ini, tetapi aku sangat merindukan mereka. Mungkin ini adalah perasaan yang ditinggalkan Gu Ruoyun sebelumnya untukku, dan mungkin juga karena kami memiliki hubungan darah. Aku masih percaya bahwa mereka tidak mati, mereka hanya hilang, tapi aku sangat kecewa dengan sikap keluarga Dongfang. Gu Ruoyun membuka matanya dengan senyum dingin tergantung di bibirnya. Ibu dan ayahku saling mencintai, apa yang salah dengan itu? Namun bertahun-tahun yang lalu, keluarga Dongfang menolak untuk mengakui ibuku. Meskipun ini adalah keinginannya, dia tidak ingin membebani keluarga Dongfang dengan keputusannya. Aku tidak menyalahkan mereka atas kematian ibu, beberapa musuh terlalu kuat dan tidak dapat dilawan oleh keluarga Dongfang. Meskipun aku tidak bersimpati dengan metode orang tua itu dalam melindungi keluarga, aku bisa mengerti. Tetapi bahkan kamu tahu bagaimana keluargaku memperlakukan ibuku dan penghuni tubuh ini sebelumnya. Jika keluarga Dongfang tidak mengabaikannya, mengapa dia memandang rendah ibuku? Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Dongfang yang memilih untuk berdiri, Gu Ruoyun sebelumnya akan tetap hidup. Gu Ruoyun menghela nafas berat. Gu Ruoyun sebelumnya sudah mati, dia sekarang Xia Ruoyun. Jika keluarga Dongfang bisa menjamin penghuni tubuh ini sebelumnya, maka dia tidak akan mati dengan dendam yang tersisa. Tentu saja, jika bukan karena kematian penghuni sebelumnya, dia tidak akan bisa bereinkarnasi. Oleh karena itu, dia merasakan kebencian dan rasa terima kasih terhadap keluarga Dongfang. Xiao Yun. Qianbei Ye memegang tubuh dingin gadis muda itu erat-erat di lengannya, saat dia menurunkan matanya dan membujuknya dengan lembut. Kamu masih memiliki aku, Xiao Ye. Gu Ruoyun dengan ringan mengerutkan bibirnya saat rasa hangat menjalari hatinya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia suatu hari nanti menjadi musuh dunia, ia akan tetap berada di sisinya, tidak pernah meninggalkannya. Bahkan jika dia berubah menjadi monster hebat yang ditargetkan oleh banyak orang, ia akan tetap percaya bahwa semua yang dia lakukan adalah benar. Sebenarnya Gu Ruoyun sedang bersukacita. Dia bersukacita karena dia bertemu dengannya tahun itu dan telah menerimanya.
Kalau tidak, saat ini ia bahkan tidak akan berada di sisinya. Tiba-tiba wajah Qian Bei tenggelam, dan melontarkan tatapan dingin dan menakutkan ke pohon willow di bawah langit malam. Suaranya suram dan niat membunuh muncul dari celah di antara alisnya. Tunjukkan dirimu. Tepat saat dia berbicara, binatang merah kecil berguling keluar dari balik pohon willow. Dia terhuyung-huyung dan berguling sampai dia mencapai Qian Bei. Mata hijau dan mata merahnya dipenuhi dengan kebingungan dan kepengecutan, saat mereka menatap dengan takut pada pria berambut perak di depannya. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Guru Woyun menatap binatang kecil itu dengan acuh tak acuh dan suaranya dingin. Aku sudah memutuskan kontrakmu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah memiliki kebebasanmu, ini adalah apa yang kamu harapkan setelah semuanya kan? Yan tidak menanggapi, sejujurnya dia sangat menyesal, dia menyesal tidak membantu Guru Woyun. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Guru Woyun sebenarnya terhubung dengan raja yang berdaulat? Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan memberikan hidupnya untuk membantunya. Tuan, aku tahu aku telah melakukan kesalahan, aku harap kamu dapat memberiku kesempatan lagi. Aku berjanji bahwa aku akan berubah, dan aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu di masa depan. Pada saat ini, hewan kecil itu tidak lagi memiliki kesombongan awalnya. Mata merah dan mata hijaunya menatap Guru Woyun dengan menyedihkan. Guru Woyun tersenyum dingin. Memang benar, aku membutuhkan banyak kultivator kuat di sisiku, tetapi aku tidak membutuhkan ketidaktaatan. Jika kamu bahkan tidak dapat membantuku di saat aku membutuhkan, lalu apa gunanya aku bagimu bahkan jika kamu seorang dewa? Aku tidak ingin berurusan denganmu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Melihat sikap acuh tak acuh Guru Woyun, Yan berbalik menghadap Qian Bei, dia kemudian membungkuk sesuai dengan etiket kerajaan hewan. Raja yang berdaulat yang terhormat, mohon maafkan bawahan ini atas kenakalannya. Bawahanmu tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan bersedia memberikan nyawanya untuk memastikan keselamatannya. Qian Bei tidak menjawab dan malah mengalihkan pandangannya ke arah Guru Woyun, seolah menunggu keputusannya. Aku tidak butuh. Guru Woyun melirik Yan dan berbicara tanpa emosi. Dia pernah melanggar perintah dan menolak untuk menyelamatkan mereka yang berada dalam bahaya maut. Aku tidak menyalahkannya, tetapi di masa depan, aku tidak akan lagi menggunakan dia. Jika tidak, setiap kali aku berurusan dengan orang lain di masa depan, sikapnya hanya akan mendorong ke dalam situasi yang lebih sulit. Kamu harus pergi sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Mendengar ini, mata hewan kecil itu menjadi lebih cemas. Tahun itu ketika raja yang berdaulat telah menyelamatkan mereka, kerajaan hewan kemudian jatuh di bawah komando raja yang berdaulat. Jika dia diusir, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan hewan, dan kehadirannya tidak akan lagi ditoleransi di kerajaan hewan. Tuan, aku bersumpah dengan hidupku, bahwa aku tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Memang benar pada awalnya aku tidak bersedia untuk mematuhimu, karena kamu telah menggunakan bantuan kekuatan Phoenix untuk memaksaku membuat kontrak. Aku selalu bangga dan sombong,
Aku tidak akan pernah rela tunduk pada paksaan manusia, itu sebabnya aku tidak mendengarkan perintahmu Tuan. Tapi sekarang aku bersedia melayanimu, dan jika kamu tidak percaya, kamu bisa membuat ikatan kontrak perbudakan denganku. Sebagai budak, aku tidak bisa memberontak terhadap perintahmu. Kontrak ikatan perbudakan adalah bentuk kontrak yang paling tidak adil. Jika seorang budak tidak menaati tuannya, dia akan dihukum dalam api neraka, tidak hidup atau mati, tidak mati atau hancur, dia akan menderita tanpa henti di neraka. Oleh karena itu, Guru Woyun tidak pernah membentuk ikatan kontrak perbudakan dengan binatang spiritual manapun. Beginilah cara dia menghormati mereka. Tapi setelah mendengar saran Yan, Guru Woyun terdiam. Sebenarnya dengan ikatan kontrak perbudakan, Yan tidak akan pernah bisa menentang perintahnya. Bahkan jika dia ingin dia mati, dia harus mematuhinya. Apakah kamu yakin ingin membentuk ikatan kontrak perbudakan? Guru Woyun mengalihkan pandangannya yang tenang ke Yan, dan berbicara dengan nada datar. Yan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Aku yakin. Baik. Guru Woyun menatap Yan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan membentuk ikatan kontrak perbudakan denganmu. Di masa depan, jika kamu pernah berperilaku keji seperti dulu, maka kamu akan tinggal di lubang neraka yang berapi-api selama ribuan tahun. Obligasi kontrak perbudakan adalah bentuk terendah dari kontrak, bahkan jika ada binatang spiritual terkontrak lainnya di bawah tuan yang sama, budak itu akan selalu tetap satu tingkat di bawah mereka. Ini karena binatang spiritual lainnya telah menandatangani kontrak yang sama. Karena Yan bertekad untuk membentuk ikatan kontrak perbudakan, itu berarti bahwa dia tidak memiliki posisi kekuasaan di antara anggota partai Guru Woyun. Setiap binatang spiritualnya dapat melecehkannya atau memberinya perintah. Anda bisa mengatakan bahwa dia sekarang menderita akibat dari tindakannya. Seandainya dia tidak melanggar perintahnya, mungkin dia tidak akan menjadi budak rendahan. Aku bersedia. Yan menggertakkan gigi saat dia berbicara. Siapa yang mengizinkannya menjadi wanita raja yang berdaulat? Lupakan tentang ikatan kontrak perbudakan. Jika dia ingin dia mati di depannya sekarang, dia bahkan tidak bisa mengeluh. Ingat janjimu. Guru Woyun dengan lembut mengangkat matanya sebelum dia dengan tenang berkata, jika kamu pernah mengkhianatiku, aku akan memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku bersumpah, mulai saat ini aku akan melindungimu dengan hidupku. Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan bahaya datang kepadamu. Yan bersumpah ke surga dengan mata penuh tekad. Karena itu masalahnya, maka datanglah ke sini. Kita akan membentuk ikatan kontrak perbudakan. Kamu tahu sifat tirani dari kontrak khusus ini, sehingga masih belum terlambat untuk mundur. Tuan, aku tidak akan menyesali ini. Nyawanya telah diselamatkan oleh pria ini, dan jika dia tidak peduli kepada siapa dia ingin memberikannya, dia tidak akan keberatan. Guru Woyun perlahan meletakkan tangannya ke kepala Yan. Dalam sekejap, sensasi dingin menjalari pikirannya dari telapak tangannya. Dia kemudian merasakan sebuah tangan mencengkeram jiwanya dengan erat. Akhirnya, sebuah tanda muncul di jiwanya. Tubuh Yan sedikit gemetar tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda perjuangan sejak awal. Karena ikatan kontrak perbudakan memiliki batasan tirani seperti itu, ada juga bahaya ketika membentuk kontrak. Jika Yan tiba-tiba menyesali keputusannya selama proses tersebut, Guru Woyun juga akan terluka parah. Tapi dia tidak melakukan apa-apa,
membiarkan Guru Woyun mengukir tanda kesetiaan dan pengabdian abadi dalam jiwanya. Selesai. Guru Woyun melepaskan tangannya dan berbicara dengan tenang. Kamu bisa pergi sekarang, keluar lagi saat aku membutuhkanmu. Ya Tuan. Sekarang Yan menjawab dengan hormat, matanya tidak lagi menahan kesombongan awal mereka. Tubuh kecilnya kemudian melintas sebelum dia menghilang dari mata Guru Woyun. Di ruang kerja, seorang lelaki tua dengan rambut di seluruh pelipisnya mengerutkan kening saat dia membaca buku di tangannya. Wajahnya tetap terkubur di dalamnya, bahkan ketika berhadapan dengan pria berjubah bordir yang berdiri di depannya. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Dia berkata. Dongfang Saus menatap kosong sejenak dan menghela nafas tak berdaya. Ayah, sebenarnya aku hanya ingin berbicara denganmu tentang satu hal, cucumu memiliki temperamen yang lebih tinggi darimu. Orang tua itu membanting tangannya di atas meja, dan dengan cemberut menjawab. Jadi maksudmu, sebagai kakeknya, aku harus mengalah. Lihat dia tidak mengakui keluarga Dongfang dan itu masih bisa diterima. Tapi dia bahkan tidak mengakuiku, kakeknya, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kakek sepertiku. Jangan lupa bahwa darah Yuer mengalir melalui pembuluh darahnya, dan darahku mengalir melalui pembuluh darah Yuer. Aku kakeknya. Bahkan jika dia menolak untuk mengakuinya, itu tidak akan mengubah itu. Ayah, dengan temperamen yang meledak-ledak seperti milikmu, akan mengherankan jika dia menyerah padamu. Dongfang Saus menghela nafas. Gadis kecil ini selalu setuju untuk membujuk, tetapi tidak memaksa. Jika ayah bisa sedikit lebih lembut, mungkin hatinya akan melunak. Orang tua itu sangat marah sehingga janggutnya berantakan, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih buruk dari menit ke menit. Kamu ingin aku menjadi sedikit lebih lembut? Maaf, ini adalah temperamen tuan rumah ini, itu tidak akan berubah. Apakah dia ingin mengakuiku sebagai kakeknya atau tidak itu terserah dia. Kamu ingin aku menyerah pada seseorang dari generasi muda? Aku katakan, itu tidak mungkin. Dongfang Saus tiba-tiba menyesali keputusannya, agar ayahnya bertemu dengan Guru Woyun. Sejujurnya, temperamen kedua belah pihak sama-sama keras kepala. Jika salah satu dari mereka benar-benar mau melunak, mungkin situasinya akan jauh lebih harmonis. Sayangnya, kedua belah pihak bukanlah tipe orang yang akan menyerah. Mungkin hanya satu orang yang bisa membantu mereka.